perlindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Ya, ayo adik-adik sama-sama kita memuji Tuhan, kita bertepuk tangan. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak
Baiklah adik-adik yang ada di rumah-rumah, saat ini kita persiapkan hati kita dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Kita bebas untuk menyembah Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Haleluya. Mari kita bawakan lagu penyembahan ini dengan penuh iman dan percaya kepada Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi kita angkat lagu penyembahan. Tuhan tak pernah janji langit selalu Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan.
Jangan pernah putus asa. Karena mujizat Tuhan masih ada dan terjadi hingga saat ini buat adik-adik sekalian. Jangan pernah menyerah. Terus kita angkat tangan kita Jangan kepada berputus asa. Mujizat Tuhan ada tetap setia dan percaya. bagi yang setia dan percaya. Haleluya, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Amin. Kami tidak mau menyerah Tuhan dengan keadaan kami. Mujizat Tuhan Kami tidak mau menyerah Tuhan dengan keputusasaan di antara anak-anak-Mu saat ini Tuhan. pernah menyerah. Kami akan tetap percaya dan setia sama Tuhan. Asa Karena mujizat-Mu Tuhan selalu terjadi bagi kami. bagi yang setia dan percaya. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Haleluya. Engkau bebas adik-adik. Dimanapun engkau berada saat ini. Engkau sedang duduk atau berdiri. Angkat tanganmu. Kita sembah Tuhan adik-adik. Tuhan rindu akan kita semua adik-adik. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Syaralabayarab. Adik-adik yang sudah bisa berbahasa roh, mari saat ini kita berbahasa roh. Percaya hadirat Tuhan menghampiri adik-adik sekalian, menghampiri kita semua. Hanya bagi-Mu Tuhan segala puji sembah kami. Haleluya, haleluya. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan ada mujizat. Haleluya. Yes Lord, Engkau jamah Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami tetap setia dan percaya sama Tuhan, mujizat Tuhan terjadi atas kami. Syaralalabalab. Terus naikkan penyembahan. Oh syaralalabalab. Engkau tidak sendirian adik-adik. Jangan pernah engkau berpikir engkau harus menyerah dengan keadaan. Engkau yang sendiri. Engkau berpikir engkau tidak punya siapa-siapa lagi. Ada Tuhan Yesus di sana. Haleluya. Kita yakin Allah yang kita sembah yang melakukan mujizat itu adalah Tuhan yang tak pernah gagal atas hidup kita semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tak pernah gagal. Kau akan buat kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk keluar sebagai pemenang. Haleluya, haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi kita katakan sama-sama. Haleluya. Kami imani Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang tak pernah gagal atas hidup kami Tuhan. Tidak ada yang kebetulan ketika kami ada di dunia ini Tuhan. Ku percaya Kau mau jadikan kami orang yang keluar sebagai pemenang. Ya, dengan penuh iman adik-adik sekalian, kita angkat penyembahan ini. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah imani, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal,
sumber damai itu adalah Tuhan Yesus. Jadi, jika teman-teman ingin hatinya damai dan sukacita, yuk undang Tuhan Yesus datang ke rumah kita. Teman-teman, ayo kita menyanyikan pujian Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Ya, Yesus meregang hai, puji-puji hai, puji-puji hai. Ya, Yesus meregang hai, puji-puji hai, puji-puji hai. Jadi, teman-teman, jangan lupa ya undang Tuhan Yesus untuk hadir di rumah kita, supaya damai dan sukacita selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, minggu ini Kak Febe akan menyampaikan pesan Tuhan. Namun sebelum itu, yuk terlebih dahulu kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengar isi hati-Mu. Kiranya Roh Kudus berikan kami hati yang lemah lembut, mau dibentuk dan diajar. Berikan kami telinga seorang murid yang mau taat pada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami selalu di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema cerita kita kali ini adalah menang tanpa senjata. Nah, adik-adik, apa sih yang dimaksud menang tanpa senjata? Intinya adalah kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Wih, kok bisa Kak membalas kejahatan dengan kebaikan itu bisa disebut menang tanpa senjata? Yuk kita baca sama-sama dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku,
supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Coba adik-adik perhatikan di ayat 12. Firman Tuhan katakan, perjuangan kita atau peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, dan melawan penghulu-penghulu di dunia dan roh jahat yang ada di udara. Adik-adik, yang dimaksud melawan darah dan daging di sini adalah orang ya. Orang yang dipakai iblis untuk jahatin kita, usilin kita, fitnah kita, bahkan mungkin bully dan pukulin kita. Bisa jadi itu teman atau keluarga kita. Nah, di ayat ini Tuhan ajarkan kita yang harus kita lawan adalah tipu muslihat iblis. Roh jahat yang sudah memperdaya teman atau keluarga kita. Untuk itu, kita harus menang, mengalahkan musuh bukan dengan cara atau senjata duniawi, tapi dengan cara Tuhan ya adik-adik. Nah, sebelum itu, 4 hal yang kakak sampaikan, kita akan simak video berikut sama-sama ya. Satunya burung yang berani mematuk elang adalah burung gagak. Dia berani sekali duduk di atas elang dan mematuk lehernya. Tapi elang tidak menanggapi, dia tidak membalas dan tidak juga berkelahi. Apa yang dilakukan? Elang itu membuka sayapnya dan mulai terbang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi ke atas. Semakin tinggi elang terbang, semakin sulit bagi gagak untuk bernafas. Dan akhirnya, gagak pun jatuh karena kekurangan oksigen dan si elang bisa bebas kembali. Hal yang sama pun terjadi dalam hidup kita. Gagak itu melambangkan semua tantangan kesulitan dalam hidup. Orang-orang yang seharusnya nggak berada dalam hidupmu. Segala gangguan, opini menjatuhkan, hinaan, fitnah, hal-hal yang mengusikmu. Dan kamu punya pilihan. Melawan dan berkelahi dengan cara mereka, atau menggunakan waktu dan tenaga untuk terbang lebih tinggi dan melihat gangguan itu pergi dengan sendirinya. Jadi, berhentilah membuang waktumu dengan si burung gagak. Kesulitan itu hanya akan mengganggumu ketika kamu membiarkannya mengusikmu. Tapi kesulitan itu akan hilang ketika kamu memperbesar kapasitas. Apa aja 4 hal yang baik yang harus kita punya agar menang mengalahkan si jahat? Kira-kira apa aja itu ya adik-adik? Yuk kita simak sama-sama. Yang pertama, yaitu menggunakan perisai iman di ayat 16. Apa itu maksudnya? Maksudnya kita harus selalu percaya dan yakin pada kuasa Tuhan. Bukan pada tipu muslihat iblis ya adik-adik. Dengan yakin dan percaya, itu akan menambah percaya diri dan kemenangan kita. Tanda kita menolak ajakannya, menolak kompromi dengan dosa. Minta selalu Roh Kudus untuk menuntun dan memampukan kita. Dengan demikian, kita dapat memadamkan panah api dari si jahat. Contohnya nih, ada teman sekolah adik-adik yang fitnah adik-adik, menjelek-jelekkan seperti apa, menjelek-jelekkan kamu kepada ibu guru, padahal kamu gak melakukan seperti apa yang dituduhkan kepadamu pada ibu guru. Secara daging atau sifat-sifat dunia, mungkin kamu hendak melawan dan mau mengklarifikasi hal tersebut, membela diri karena itu tidak benar. Jangan ya. Sabar guys, sabar. Kita gak boleh balas ya. Roma 12 ayat 18 katakan, pembalasan adalah haknya Tuhan. Seperti video yang kita tonton tadi. Tuhan sendiri yang akan menyingkapkan kebenarannya tanpa kita repot-repot
dan untuk mencari kebenaran. Amin. Nah, yang kedua, menerima ketopong keselamatan dan pedang roh. Artinya adalah menjaga perkataan kita dan selalu memperkatakan firman Tuhan. Seperti di Amsal 15 ayat 1 mengatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Adik-adik, menjaga perkataan itu penting. Kenapa, Kak? Karena melalui lidah kitalah yang menentukan sikap atau karakter kita. Lebih banyak memuliakan siapakah lidah kita? Ayo, memuliakan Tuhan atau iblis? Tentu buat Tuhan dong ya. Contohnya, ada teman kamu curhat sama kamu. Dia kesel dan benci banget pada sepupunya. Teman kamu sampai nangis sambil robek-robek foto sepupunya. Nah, apa yang harus kamu lakukan sebagai anak Tuhan? Ya, benar. Adik-adik harus menghibur dan menasehati teman kamu sesuai dengan firman Tuhan, bahwa kita harus mengampuni dan mengasihi tanpa batas. Seperti yang tercatat di 1 Korintus 13 ayat 4-13. Bahwa yang terbesar adalah kasih. Dosa kita sudah diampuni. Maka kita juga demikian ya adik-adik. Disitulah letak kemenangan kita. Amin. Yang ketiga, berjaga-jaga, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Artinya, dengan adik-adik rajin berdoa, berjaga-jaga, memuji, dan menyembah Tuhan, maka roh kita akan terus diperbaharui dari hari lepas hari. Kita pasti makin kuat dan dewasa bersama Tuhan. Dengan memuji dan menyembah, disitulah letak kekuatan kita. Kalau kita sudah punya kuasa atau kekuatan dari Roh Kudus, iblis mah keok, KO, ya kan? Karena fokus kita bukan lagi masalah, tetapi fokus kita hanya kepada Tuhan. Yang keempat, selalu jadi saksi atau messengernya Tuhan. Nah, kalau ini nih kunci untuk kita menuai dan memenangkan jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Adik-adik, Opa Niko bilang kita harus ikut ambil bagian menuai di era Pentakosta ketiga. Contohnya gimana, Kak? Aku takut, Kak, kalau mereka gak mau terima. Gini adik-adik harus berani menceritakan kebaikan Tuhan kepada teman-teman atau keluarga kita. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, agar mereka mengenal Yesus secara pribadi. Jangan takut, karena Roh Kudus yang akan memampukan kita. Kalau kita takut, berarti kita bukan murid Kristus. Murid siapa, ayo? Yuk, kita pasti bisa menang menjadi saksinya Tuhan. Demikian sharing kita minggu ini. Kiranya adik-adik, Roh Kudus yang memimpin adik-adik untuk terus menang dan naik level lebih lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau terus menjadi pemenang Tuhan, karena kami tahu kuasa-Mu menyertai setiap langkah kami. Materaikan firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati adik-adik.
God bless you. Shalom adik-adik semua, kenalin aku Kak Feli dari kakak sekolah minggu GB Cilitan. Sekarang aku mau ngajarin adik-adik gimana sih caranya membuat tepat pensil dari kertas origami. Yuk kita mulai. Bahan yang pertama ada gunting, kertas origami, dan lem uhu. Untuk melihat langkah-langkah melipatnya, bisa langsung lihat di video ini ya. Setelah itu, lakukan hal yang sama pada kertas origami dengan warna yang berbeda. Dan setelah itu, gabungkan seperti yang ada di video ini ya. Lalu rekatkan dengan lem pada bagian depan dan juga pada bagian belakang ya. Lalu lipat hingga membentuk seperti balok. Lalu ulangi hal yang sama hingga balok berjumlah 4. Lalu rekatkan dengan lem uhu pada bagian samping sisi balok. Lalu setelah itu gabungkan keempat balok tersebut menjadi satu. Lalu tempelkan alas balok dengan menggunakan kertas origami. Yeay, sudah jadi. Bagus kan? Adik-adik bisa banget loh coba di rumah, cuman butuh 3 bahan aja. Selamat mencoba ya, Tuhan Yesus memberkati.